Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan materi tentang pelatihan pembuatan maket miniatur rumah tradisional kampung adat Kasepuhan Sinar Resmi dilengkapi dengan teknologi mekanik, gitu ya. Jadi dalam hal ini maket miniatur memiliki kekhasan dilengkapi teknologi yang mungkin pada umumnya belum disosialisasikan atau belum diketahui. Nah, kami adalah gabungan ya, tim gabungan dari Universitas Sakti dan Universitas Nusa Putra. Dan sasaran dari pelatihan ini adalah para siswa, remaja, SMP, SMA, atau para mahasiswa yang memiliki minat pada arsitektur. Di samping juga bisa jadi para pemerhati keberlanjutan warisan budaya leluhur masyarakat Sunda. Lebih lanjut, kita akan dengarkan pelatihan ini. Silakan Mas Farhan untuk memulai. Jadi kita akan membuat miniatur maket. Di sini aku ada beberapa instruksi mulai dari pembuatan bahan-bahan atau persiapan bahannya sama pembuatannya. Aku coba share screen ya. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya semuanya ya. Pelatihan pembuatan maket miniatur tradisional Sunda, Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi, dilengkapi dengan teknologi mekanik. Jadi kemarin itu kita udah survei bagaimana bentuk bangunan vernakular Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Di sini ada simulasi 3 dimensi dan ini adalah simulasi maket dengan skala 1:25. Jadi bangunan utamanya itu aktualnya kira-kira panjangnya itu sekitar 10 meter, lebarnya sekitar 6 meter. Jadi ketika kita konversi ke skala 1:25, kira-kira ukuran panjang dan lebarnya akan panjang 40 cm kira-kira. Jadi maket dengan ukuran panjang 40 cm ini diharapkan kita bisa melihat detail-detailnya, mulai dari ada umpaknya, ada struktur slope-nya, kolomnya, terus ada atapnya, bentuknya seperti apa, terus ada jendela-jendelanya. Walaupun pada kenyataannya di lapangan ada detail-detail motif, tapi mungkin yang akan tampil di maket skala 1:25 ini hanya sebatas bentuk generalnya. Oke, sekarang kita start dari persiapan bahan. Jadi bahannya itu ada balsa stick ya, kayu balsa, terus ada lembaran kayu balsa juga, ada lembaran kertas birnet, terus ada papan multiplex 12 mili ketebalannya dengan ukuran 40 x 60, ada power glue, ada cutter. Jadi yang namanya balsa stick ini, lembar kayu balsa atau kertas birnet ini biasa mudah ditemukan di toko craft store ya. Atau sekarang sih di Tokopedia online itu ada semua kalau kita cari. Bisa beli online. Jadi ini kira-kira visualisasi bahan-bahannya. Dan untuk multiplex 12 mili ini kita cari yang ukuran 40 x 60 cm. Karena ada juga di pasaran tersedia yang sudah dipotong ukuran 40 x 60, jadi lebih mudah dicarinya. Biasanya di online juga banyak power glue, cutter, dan memang harus hati-hati sama si item power glue ini karena memang berbahaya, apalagi sampai kena mata, jangan sampai ya.
Terus di sini ada apa? Motif-motif yang kita butuhkan. Jadi dalam instruction manual ini nanti akan kami sertakan juga file yang akan siap di print di sebuah kertas stiker dengan ukuran A3. Jadi di sini ada motif jerami, ada motif bilik bambu, terus ada motif papan kayu, karena pada dasarnya ini adalah elemen material dari rumah vernakular tersebut. Jadi kita lihat lagi, di sini ada kertas beer mat 1 mili, tapi kita nggak akan membuat maket dengan motif yang plain, tapi akan kita lapisi dengan motif-motif ini. Jadi setiap kertas beer mat ini akan dilapisi pattern stiker berukuran A3 yang harus ditempel semua di kertas beer mat. Alokasi variannya nanti akan kita lihat di instruksi. Nah, ini papannya yang ukuran 40 kali 60. Coba kita sketsa gridnya. Di sini ada ukuran-ukuran gridnya. Jadi dalam arsitektur itu memang yang namanya grid merupakan suatu dasar dari start dari membuat layout ya di papan setebal 12 mili ini. Lalu di sini ada kita mulai bikin umpak. Dari kayu balsa 15 mili itu kita bentuk, kita carving. Jadi bentuknya menyerupai umpak, ukurannya ada di sini bisa dilihat, jumlahnya bisa dilihat kita butuh berapa, dan dialokasikan sesuai grid yang kita buat tadi menggunakan pensil. Terus ada sleeve juga. Di sini kita lihat penggunaan material stik kayu balsa 5 mili, kita potong sesuai ukuran dan kita alokasikan sesuai ukuran. Yang pastinya kita pakai lem power glue itu, dan harus hati-hati tentunya. Terus kita buat plat lantainya dari kertas beer mat, ditutupi stiker motif papan kayu. Yang tadi kita harus persiapkan untuk di print terlebih dahulu. Terus ada bagian belakang juga kita pakai plat lembar kayu balsa yang nggak usah diapa-apain. Kita pasang di seluruh lantainya. Terus ada struktur utamanya kolom, yang pastinya rumah ini punya struktur utama sesuai modul yang tadi kita buat gridnya. Ukurannya bisa dilihat, ada varian 90 mili dan ada varian 120 mili. Harus dipotong presisi. Lalu membuat ring baloknya sama. Nah, ring balok ini memang secara ukuran agak beda. Kita pakai stick balsa yang 4 mili. Karena memang prinsipnya yang namanya sleeve dan kolom utama itu lebih besar daripada ring balok. Jadi sleeve dan kolom utama kita pakai 5 mili. Kalau ring balok ini kita pakai 4 mili. Angka ini didapat karena hasil konversi skala 1:25 tersebut. Kita lanjut lagi, di sini kita mulai start pembuatan modul dinding. Kita lihat ada modul A, ada modul B, di sebelah kiri exploded-nya seperti apa, terlihat ada material pakai stick balsa 2 mili, terus ada pakai lembaran lembaran balsa juga untuk papan-papan pintunya, untuk papan-papan jendelanya, terus lembaran kertas beer mat dengan lapisan print tekstur yang kita persiapkan tadi, dirakit, ditempel menggunakan power glue, dan pintu-pintu dan daun pintunya kita pakai power glue juga masangnya, dan kita buat dia terbuka 45 derajat, jadi terlihat kalau ada pintu dan jendela ini bisa terbuka tutup, walaupun kita lem mati 45 derajat. Ini modul A, ini modul B, ini modul C, ini modul D. Perhatikan ukuran-ukurannya dan perhatikan sistem joinnya seperti apa, terutama di bagian rangka kusen-kusennya, karena ukuran-ukuran ini berlaku ketika kita mematuhi bagian pertemuan rangka kusennya. Harus diperhatikan, kalau nggak ngikutin instruksi, ukurannya nggak akan ketemu nanti. Ini ada modul C, ada modul D, ada modul E, modul F, ukurannya harus akurat dibuat. Ada modul G, modul H, modul I, modul J, dan modul K terakhir. Di
Di sini kita lihat ada alokasi penempatannya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan kita pasang sesuai alokasi ini. Dan modul yang tadi kita buat harus jumlahnya sesuai dengan pemetaan ini. Jadi kita bisa lihat A butuh bikin berapa modul, B butuh bikin berapa modul, K butuh bikin berapa modul. Semuanya kita pasang kuat dengan power glue. Kita buat serapih mungkin, dan terlebih dahulu safety ya, jangan sampai tangannya terkena power glue, apalagi kena mata. Sini ada modul tangga, terus ada modul rak dapur juga. Ini explodernya seperti apa dan ketika dirakitnya seperti apa. Terus ada modul rangka atap keliling, dan di sini kita lihat pemasangannya juga kita bikin ada overlap 5 mili di atas ring balok, karena nanti fungsinya sebagai kuncian ketika atap bisa dibuka tutup nanti. Perhatikan sudut-sudut kemiringan, karena kalau kita tidak mematuhi sudut kemiringan nggak akan ketemu bentuknya. Terus ini alokasi pemasangan modul-modul yang tadi kita buat. Perhatikan jumlah yang dibutuhkan dan perhatikan posisi yang dibutuhkan. Kita pasang dengan power glue aja. Di sini kita mulai buat rangka atap. Rangka atap itu kita pakai kayu balsa yang 4 mili. Di sini perhatikan ukuran-ukurannya dan sistem pertemuannya gimana. Lalu ada panel rangka atap juga. Kita potong sesuai bentuk dan ukuran ini, dan jangan lupa mengikuti sudut kemiringannya. Lalu kita mulai membuat plafonnya juga dengan ukuran ini. Nah, dari modul yang tadi kita buat, kita bisa pasang komponennya, kita rakit semua, jadilah rangka atap seperti ini. Jadi modul yang tadi kita perhatikan dari gambar ini, rangkanya kita harus bikin berapa, terus segitiga sikunya kita harus bikin berapa. Nah, terus karena maket ini di depan atapnya itu ada tonjolan ke depan, kita akan membuat rangka ini perkuatan untuk rangka bagian atap depan. Ukuran dan bentuk harus sesuai dengan instruksi ini. Bisa dilihat kita pakai sama 4 mm kayu balsa. Sekarang kita start untuk membuat modul atap. Perhatikan ukuran dan kemiringannya. Kalau nggak ngikutin ukuran dan kemiringannya, bentuk ini nggak akan ketemu. Terus ini ada modul yang lainnya juga. Terus ini ada modul yang lainnya juga. Lalu jadilah keseluruhan dari modul tersebut dan bisa dirakit. Di sini kita lihat ada area-area merah yang akan dijadikan area pertemuan dan harus ditempel dengan power glue juga. Lalu jadilah seperti ini atapnya. Lalu modul penutup atap tadi digabung dengan modul struktur rangka atap. Jadilah satu kesatuan modul rangka atap. Di sini kita bisa lihat tampak dari bawah seperti apa. Terus inilah hasil akhirnya. Jadi sebuah maket yang atapnya bisa dibuka tutup. Kita bisa lihat bentuk atapnya kayak apa, detail-detail eksterior dan interiornya apa, dan ada poin-poin penting apa di dalamnya. Misalnya detail di dapur seperti apa, dia akses ke kamar kecilnya ke samping, terus ada rak-rak untuk menyimpan kayu bakar. Nah, setelah itu, setelah ini, maket ini juga akan dilengkapi dengan penambahan mekanisme bukaan. Jadi bisa naik turun, idenya seperti itu, tapi ilustrasi mekanisme baru sampel. Jadi nanti detail dari mekanisme bukaannya akan disampaikan oleh tim dari Pak Zaid Sulaiman dan dari Pak Taufik Rahman. Jadi kira-kira begitu. Kira-kira begitu instruksi dari pembuatan maketnya. Terima kasih Mas Farhan. Dan Yeah. ini
Maket ini bisa digunakan oleh anak-anak SMA untuk kerajinan tangan gitu ya, atau mungkin kalau Kampung Adat Sinaresmi ini sudah menjadi kampung wisata, maka itu bisa dijadikan produk industri gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Generasi muda yang akan datang itu pasti akan menghadapi teknologi yang canggih gitu ya. Teknologi mekanik itu adalah paling yang sederhana. Nanti kita akan coba cari ide yang teknologi maju gitu ya. Baik, silakan Mas Taufik. Ya, terima kasih kepada Bu Pi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana caranya membuat mekanisme mekanik atau tadi lanjutan dari pembuatan maket ya. Karena tadi hanya membuat maket rumahnya saja. Nah, untuk sekarang kita akan membuat seperti apa mekanismenya dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan untuk membuat sistem mekanik buka tutup atapnya. Oke, saya sebelumnya izin share dulu. Nah, seperti yang ada di share, nah gambaran untuk mekanisme buka atap tutupnya itu seperti pada gambar ya. Nah, nanti untuk bahan-bahannya akan saya jelaskan secara detail pada proses pembuatannya. Oke, nah yang paling utama itu mungkin kita sepertinya mekanismenya itu hampir sama dengan mekanisme 3D printer karena menggunakan motor stepper yang nantinya motor stepper ini akan kita program menggunakan Arduino ya, Arduino IDE yang nantinya sebenarnya banyak contoh-contoh dari program untuk mengendalikan motor stepper ini itu dengan di Arduino dokumen ya. Nah, mungkin saya nanti akan contohkan perihal seperti apa codingnya untuk Arduino ini supaya nanti stepper ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena untuk stepper ini akan berputar yang nantinya putaran itu akan membuat atapnya itu turun dan naik. Jadi kalau misalnya putarannya ke kanan otomatis si atapnya itu akan naik. Kalau misalnya putaran ke kiri atau berlawanan searah jarum jam, otomatis nanti itu atapnya akan turun ya. Nah, mungkin untuk tahapan pembuatannya, nah yang pertama itu otomatis kita harus membuat namanya rangka prem. Nah, prem ini seperti pada gambar di samping ini itu bahan dasarnya adalah aluminium extrusion extrusion atau aluminium ekstrusi ya. Jadi aluminium profil yang dimana kita harus menggunakan beberapa ukuran. Ada aluminium ekstrusi 2040 ya. Kita bisa menemukan ini di toko online ya. Toko online banyak juga dan lumayan cukup murah juga. Aluminium ekstrusi 2040 dan 2020 yang dimana untuk ukurannya bisa dilihat juga untuk ukuran tiang yang nomor 1 itu kita menggunakan ukuran 510 mm atau 51 cm ya. Nah, sedangkan untuk yang bawahnya untuk penyangga bawah itu 700 mm atau 70 cm. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan ukuran maketnya ya. Jadi jangan sampai ukuran premnya itu lebih kecil dari ukuran maket. Jadi diusahakan ukuran premnya itu lebih besar dari ukuran maket. Nah, jadi bisa dilihat nanti kita potong menggunakan gergaji besi ya, dan nanti kita koneksikan ya antara frame dan frame itu, frame 1 dan frame 2 dan frame 3 itu menggunakan baud baud atau bisa sebut juga socket head. Socket headnya itu ukuran M5 kali 20. Jadi nanti kita dibor dulu, nah udah dibor nanti dimasukkan baut tersebut. Nah, supaya nanti terbentuklah frame yang seperti pada gambar. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke penambahan bracket ya atau bracket rangka ya, yang dimana seperti dilihat pada gambar itu warna merah semua ya, warna merah. Nah, itu adalah bracketnya supaya frame ini kuat dan rigid supaya nanti pada saat pengangkatan atap itu tidak rusak ya.
Jadi bisa tahan lama juga frame ini. Yang dimana untuk pembuatan bracket ini bisa dibuat di toko online juga ada banyak ya, bisa dibuat di 3D printer custom. Jadi nanti yang bracket ini bisa dibuat secara custom ya, sesuai dengan yang ditentukan di sini. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bracket tutup frame, yang dimana tutup frame ini supaya frame ini terlihat rapi ya, terlihat rapi. Jadi karena aluminium ekstraksi itu ada polanya ya, jadi kita tutup pola tersebut supaya terlihat rapi. Oke, selanjutnya kalau misalnya sudah terpasang bracket, selanjutnya kita pasang motor stepper. Nah, karena ini adalah komponen utama dalam frame ini, dalam mekanisme ini yang akan menaikkan dan menurunkan atap yang pada maket tersebut ya, yaitu motor stepper. Nah, motor stepper di sini kita menggunakan motor stepper NEMA 17 yang dimana nanti itu bisa terintegrasi dengan Arduino ya. Arduino-nya kita menggunakan Arduino R3. Ya, Arduino R3 nanti bisa dibeli juga di online shop banyak sebenarnya ya. Dan kalian bisa dengan kata kuncinya motor stepper 3D printer. Nah, itu nanti kalian bisa menemukan motor stepper NEMA 17. Nah, nanti dilengkapi juga, kalian juga harus membuat namanya bracket untuk koneksi antara motor stepper dan frame, supaya nanti frame dan motor stepper itu tidak, intinya bisa diam ya, tidak tergoncang-gancing gitu intinya. Nah, kalau misalnya sudah terpasang motor stepper, selanjutnya kita pasang pengangkat atapnya. Nah, ini yang akan mengangkat atap supaya atap nanti pada maket tersebut itu bisa ke atas dan bisa ke bawah juga. Nah, itu kita menggunakan mekanisme roll bar ya, atau roll bearing. Nah, bisa dilihat pada gambar itu mekanisme roll bearing. Jadi nanti roll bearing itu akan menyangkup ya, atau mengikat frame-nya supaya nanti pada saat stepper itu berputar, nanti dia akan mengangkat ke atas. Nah, nanti dikunci dengan menggunakan baut ya, dengan menggunakan baut. Dan roll bearing ini atau roller bearing ini banyak di online juga ya. Nah, untuk yang untuk yang mekanisme atapnya atau pengangkat atapnya itu bracketnya bisa dibuat custom juga menggunakan 3D printer sebenarnya. Nah, di sini untuk selanjutnya itu kita memasang ulir pengangkat atau lifting thread, yang dimana pada lifting thread ini kita harus memasang dilihat ya, seperti dilihat pada gambar poin 1 dan poin 2. Nah, poin 1 ini kita bisa beli di online shop juga banyak ya, dan malah bracketnya juga sudah ada yang ulir T8. Nah, ulirnya juga kita bisa beli juga di online shop ya, sesuai dengan ketinggian kita, yaitu sekitar 50 cm ya, sesuai dengan ketinggian yang ingin kita gunakan. Dan juga nanti di atasnya itu kita lengkapi dengan bearing, yang dimana bearing tersebut supaya nanti ulirnya atau threadnya itu bisa diam, jadi tidak ke kiri ke kanan gitu. Nah, supaya nanti pada saat pengangkatan itu lebih kuat. Nah, ulirnya juga, untuk ulirnya itu, untuk batang ulirnya itu kita menggunakan batang ulir T8 ya, dengan ulirnya 38, pitch-nya itu 2 mm. Nah, itu. Dan nanti dilengkapi untuk koneksinya seperti biasa menggunakan baut M5 ya. Oke, selanjutnya sudah melakukan ulir pengangkat. Nah, kita melakukan pemasangan elektronika. Nah, yang dimana pemasangan elektronika ini adalah hal wajib yang harus dipasang supaya nanti mekanisme motor stepper ini bisa berputar ya, bisa berputar ke kanan, ke kiri ya, ataupun nanti outputnya itu bisa naik dan turun. Nah, dimana seperti dilihat pada gambar, kita membutuhkan namanya joystick 2 axis, yang dimana joystick 2 axis ini adalah untuk kalau misalnya joystick itu seperti pada stick PS ya atau apa gitu. Nah, kalau misalnya joystick itu dimajukan ke atas, otomatis atapnya juga ke atas. Nah, kalau misalnya joysticknya di belakang, otomatis nanti akan ke bawah. Nah, nanti koneksinya akan saya jelaskan di share berikutnya. Nah, di sini untuk koneksinya nanti atau diagram bearingnya saya share di share berikutnya ya. Kita share dulu. Kita mohon maaf. Kita share dulu, kita share lagi ya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi nanti
kalau misalnya, nah ini adalah koneksi ya, koneksi antara Arduino R3 ya dengan joystick yang nanti akan terkoneksi dengan motor stepper. Nanti alurnya seperti ini. Nah, kita harus menggunakan breadboard ya supaya nanti mengoneksikan kabel jumper dari Arduino ke joystick, dari joystick ke driver. Nah, dari driver kita masuk ke motor stepper yang nantinya akan berputar sesuai dengan keinginan kita ya, kehendak kita. Di mana untuk codingnya nanti rekan-rekan juga bisa memasukkan codingnya itu seperti ini ya, seperti pada saya contohkan juga untuk codingnya. Oke, tapi sebelum ke coding, kita perlihatkan dulu bagaimana cara pemasangannya. Jadi saya punya video pemasangannya, ya, video pemasangannya itu seperti apa, ya, secara baik dan jelasnya. Kita share lagi, karena banyak juga, ya. Kita share screen aja deh. Nah, di sini kita ada videonya, jadi bagaimana cara pemasangannya. Jadi pemasangannya tahap awal kita memasangkan prem dulu. Nah, premnya itu seperti ini. Nanti kita pemasangan baut ya. Bautnya dipasang kiri dan kanan. Nah, kalau sudah kita pemasangan bracket. Nah, bracket tersebut ada 4, kiri kanan, dua-dua. Kita pemasangan baut. Nah, udah pemasangan baut di bracket tersebut. Nah, di dua-duanya juga dipasang ya. Dipasang head socket bracket atau bautnya. Nah, kalau sudah kita masukin penutup premnya. Nah, penutup premnya dimasukin. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemasangan mekanismenya. Nah, itu nanti dipasang baut juga, lalu masuk ke roll bearing. Nah, nanti roll bearing dimasukin lagi ke bracket. Nah, langsung pakai baut untuk mengunci. Begitupun yang sebelah kirinya. Masukin roll bearing, langsung masukin bracket, langsung pakai baut juga. Langsung pemasangan motor stepper. Nah, udah motor stepper, nanti masukkan bracket motor steppernya juga. Jangan lupa dipakai baut ya, supaya biar tidak lepas. Nah, langsung pakai konektor antara motor stepper dan ulir. Nah, langsung itu dimasukin yang tadi bracket ya, bracket atau ulir LED. Nah, langsung kita masukin yang bearing di atas. Nah, nanti mekanisme pemasangannya seperti itu. Lalu dipasang sistem elektronikanya seperti wiring diagram yang tadi saya share seperti itu ya. Nah, mungkin untuk codingnya sebenarnya bisa dilihat juga di Arduino documentation. Di sana ada how to make motor stepper control with joystick. Nah, nanti itu mekanismenya hampir sama. Yang penting kan kita hanya menggerakkan motor steppernya supaya nanti kalau misalnya bergerak ke kanan, otomatis si atapnya itu akan ke atas. Kalau bergerak ke kiri, otomatis si atapnya akan turun ke bawah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kita sudah menyumbangkan pengetahuan bagaimana kita membuat miniatur, maket miniatur itu ya, rumah tradisional kampung adat Sinar Resmi, tetapi juga digabungkan dengan teknologi gitu ya. Mungkin lain kali kita akan menciptakan teknologi-teknologi yang lainnya juga ya, bersama-sama supaya para siswa SMP, SMA maupun mahasiswa atau karang taruna begitu ya, kecintaannya lebih terhadap budaya setempat, tapi tidak lupa juga dengan kemajuan teknologi. Baik, demikian apa yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.